Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa belajar bersama lagi. Tak lupa salawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarga, sahabat, dan orang-orang yang selalu istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumil kiamah. Dan teman-teman, ini hari Jumat, mari kita memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta jangan lupa membaca surat Al-Kahfi. Ya, baik, hari ini kita akan belajar tema 9, sungguh kayanya negeriku, subtema 1, kekayaan sumber energi di Indonesia. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, nanti kalian akan mengetahui hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Yang kedua, nanti teman-teman akan mengetahui, diharapkan dapat mengambil informasi dari sebuah teks bacaan. Yang ketiga, nanti kalian akan mengetahui tentang gambar 3 dimensi, serta kalian akan mengetahui hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan sesuai dengan yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 205, yang artinya, dan apabila ia berpaling dari kamu, ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya dan merusak tanaman-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan. Nah, teman-teman, kita disuruh untuk menjaga lingkungan. Ya, kita nanti akan mengetahui hak kita apa terhadap lingkungan, kemudian kewajiban kita bagaimana. Nah, maka semoga kita bukan termasuk golongan orang-orang yang merusak lingkungan sesuai yang difirmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 205, karena itu termasuk orang-orang yang munafik, ya. Nauzubillahi min dzalik. Nah, teman-teman, ayo membaca halaman 82, pemanfaatan sumber daya alam. Nanti dari teks tersebut teman-teman akan membuat atau melengkapi peta pikiran di halaman 83, ya, menemukan informasi penting dari sebuah bacaan. Baik, kita baca dulu. Sumber daya alam yang dimiliki negara kita, baik hayati maupun non-hayati, menjadi modal utama pembangunan. Selain dari pajak, modal utama pembangunan berasal dari penjualan sumber daya alam. Contohnya adalah bahan-bahan tambang dan hasil pertanian dijual atau diekspor ke negara lain. Uang hasil penjualan itulah yang dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan. Sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi sangat banyak. Contohnya adalah hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil perikanan, dan hasil pertambangan. Salah satu sumber daya alam yang kita miliki adalah kelapa sawit. Kelapa sawit dapat dimanfaatkan untuk membuat minyak goreng, margarin, dan bahan baku sabun. Pemanfaatan kelapa sawit untuk membuat beberapa produk tersebut merupakan contoh pemanfaatan sumber daya alam untuk kegiatan ekonomi. Nah, masih banyak contoh pemanfaatan sumber daya alam dalam kegiatan ekonomi. Ya, nanti kalian bisa melengkapi peta pikiran di halaman 83. Nah, seperti ini teman-teman, ya. Gunakan informasi yang kalian temukan dalam teks tadi, kemudian nanti kalian lengkapi peta pikiran berikut. Hak dan kewajiban terhadap lingkungan sosial. Cinta tanah air harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya dengan cara melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang.
Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menunjukkan rasa bangga dan rasa cinta terhadap tanah air. Salah satunya dengan melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik. Hak dan kewajiban dilaksanakan dengan mematuhi perundang-undangan yang berlaku. Berikut kewajiban dan hak warga negara Indonesia. Contoh kewajibannya adalah kita berkewajiban membayar pajak, kemudian menjunjung hukum pemerintahan, menjaga kelestarian lingkungan, dan mengikuti pendidikan dasar. Sedangkan hak kita sebagai warga negara, contohnya memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, memiliki pekerjaan dan penghidupan yang layak, membela negara, mengeluarkan pendapat, hak untuk beragama dan beribadah, kemudian mendapatkan pendidikan yang layak, mengembangkan kebudayaan, dan hak menikmati kekayaan alam. Kewajiban dan hak terhadap sumber daya alam. Nah, setiap manusia tentu ingin mencukupi kebutuhannya. Salah satunya dengan memanfaatkan sumber daya alam. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk memanfaatkan dan menikmati sumber daya alam tersebut. Nah, berikut kewajiban dan hak terhadap sumber daya alam. Contohnya untuk kewajiban mengurangi kegiatan yang banyak menggunakan sumber daya alam, menjaga dan melestarikan alam, melakukan reboisasi, memanfaatkan teknologi dan peralatan yang ramah lingkungan, serta memanfaatkan energi alternatif. Sedangkan haknya pemanfaatan hasil pertanian untuk dikonsumsi sehari-hari, kemudian kita juga bisa menggunakan sumber energi yang tersedia di alam. Pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan dengan bijaksana. Sumber daya alam harus dilestarikan. Kita tidak boleh memanfaatkan sumber daya alam secara sembarangan. Jika tidak, sumber daya alam akan rusak atau habis. Jika sumber daya alam rusak dan habis, kehidupan manusia bisa terancam bencana. Lingkungan yang rusak dapat mengancam kehidupan masyarakat. Menjaga kelestarian lingkungan menjadi kewajiban kita. Sangat penting bagi kita untuk menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam yang ada di dalamnya. Hal itu dapat diwujudkan dalam bentuk kerjasama antar anggota masyarakat dan pemerintah. Nah, berikut contoh kerjasama antar warga masyarakat, misalnya mengelola sampah dengan baik, melaksanakan kerja bakti secara rutin, saling mengingatkan jika ada tindakan yang dapat merusak lingkungan, serta dapat melakukan kegiatan reboisasi. Sedangkan kerjasama warga masyarakat dengan pemerintah contohnya menyediakan tempat pembuangan sampah, memberikan hadiah dan penghargaan untuk masyarakat ya, kemudian memberi sanksi yang sepadan kepada perusak lingkungan, serta membentuk LMDH untuk mengontrol secara swadaya kelestarian hutan. Nah, selanjutnya kita juga akan belajar tentang gambar dan bentuk 3 dimensi. Nah, ini teman-teman ya, salah satu karya 3 dimensi yaitu gerabah. Nah, apa sih yang dimaksud dengan benda 3 dimensi? Benda 3 dimensi adalah benda-benda yang memiliki ruang. Benda-benda 3 dimensi dapat digambar menjadi sebuah gambar 2 dimensi. Gambar adalah karya seni rupa 2 dimensi. Karya seni rupa 2 dimensi merupakan karya seni rupa yang mempunyai ukuran panjang dan lebar. Objek gambar adalah benda-benda 3 dimensi. Benda 3 dimensi adalah karya seni rupa yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi serta volume. Kalau 2 dimensi tadi hanya mempunyai panjang dan lebar saja. Nah, berikut ciri-ciri benda 3 dimensi. Yang pertama, dia mempunyai panjang, lebar, dan tinggi.
Kemudian yang kedua, dapat dinikmati keindahannya dari sudut pandang manapun. Yang ketiga, memiliki ruang atau memiliki volume. Benda tiga dimensi ditinjau dari jenis bendanya ada tiga. Yang pertama, benda kubistis adalah benda-benda yang menyerupai bangunan kubus atau balok. Contohnya ini kotak pensil ya, kemudian lemari, kulkas dan sebagainya. Yang kedua, benda silindris adalah benda-benda yang menyerupai bentuk silinder. Ini contohnya botol, gelas, piring, dan guci. Yang ketiga, benda bebas. Benda bebas adalah benda-benda yang bentuknya tidak beraturan. Contohnya buah-buahan, pepohonan, batu-batuan, dan benda alam. Nah, teman-teman dapat berlatih, kalian sebutkan benda yang ada di lingkungan kalian, yang ada di sekitar kalian, nama bendanya apa, kemudian dia masuk ke jenis benda yang mana, kubistis, silindris, atau bebas. Nah, itu ya, nanti silahkan dikerjakan. Baik teman-teman, itu materi untuk hari ini. Sebelum diakhiri, mari kita simpulkan bersama. Tadi kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban ya. Hak adalah sesuatu yang harus kita terima, kemudian kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Terus tadi benda tiga dimensi, yaitu benda-benda yang memiliki ruang. Nah, itu saja materinya. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Tetap selalu patuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.